Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Airin dalam talk show Mari Sehat bersama ahlinya. Kali ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Chelsea dan Kak Nova. Baik, selamat datang Kak Chelsea dan Kak Nova. Bagaimana kabarnya Kak Chelsea? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Kak Nova bagaimana dengan kabarnya? Baik juga. Ya. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang mari hidup sehat tanpa asap rokok. Sebelum kita bertanya kepada ahlinya, mari kita saksikan headline berikut ini. Rokok membunuh lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia tiap tahunnya. 7 juta kematian diakibatkan langsung oleh perokok aktif dan sekitar 1,2 juta menimpa perokok pasif. Merokok menjadi faktor resiko peradangan di paru-paru. Karakteristik perokok yang sering abai terhadap protokol kesehatan tak kalah membahayakan. Merokok juga menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, penyakit saluran pernafasan, dan diabetes. Orang-orang yang memiliki komorbid tersebut memiliki resiko kematian tinggi saat terpapar COVID-19. Dan tidak benar, merokok dapat mencegah penularan COVID-19. Stop merokok, cegah COVID-19. Setelah kita saksikan headline tadi, selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Kak Chelsea. Baik Kak Chelsea, kita mau nanya nih. Pasti pemirsa bertanya-tanya bahaya asap rokok bagi kesehatan. Sebenarnya sistem pernapasan yang normal bagi kita manusia itu seperti apa sih? Terima kasih, baik. Ya, sistem pernapasan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Jadi, udara yang kita hirup mengandung oksigen masuk ke saluran napas bagian atas, hidung, terus ke faring. Setelah itu, udara akan masuk melalui trakea dan trakea akan terbagi menjadi percabangan bronkus kanan dan bronkus kiri. Di sini merupakan tempat lewat oksigen yang masuk. Terus udara akan melewati bronkus, respiratorius sampai alveolus. Di situ terjadi pertukaran oksigen yang kita hisap melalui lingkungan ini. Akan ditransfer ke darah dan akan dibawa ke sel-sel untuk melakukan metabolisme. Baik, tadi kan dibahas pernapasan yang normal manusia dari oksigen. Bagaimana kalau manusia itu menghirup yang namanya asap rokok? Kalau kita atau manusia menghirup yang namanya asap rokok, itu pasti berbahaya. Karena asap rokok mengandung zat-zat beracun seperti karbon monoksida, tar, formaldehid, kalmunium, dan bahan-bahan lain yang bersifat karsinogenik. Selain itu juga, asap rokok juga menimbulkan iritasi di saluran napas, menimbulkan batuk-batuk, gejala sesak napas, dan rasa berat di dada. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi narasumber kita yaitu Kak Chelsea sudah membahas karsinogenik itu, yaitu bahan-bahan beracun. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita yang kedua. Baik Kak Nova, sebenarnya ada berapa banyak sih bahan beracun yang ada di dalam rokok tersebut? Baik. Nah, tadi kan sebenarnya kalau di dalam rokok itu sendiri banyak sekali. Salah satunya di scan smoker. Itu 4.000 jenis beracun dalam rokok itu sendiri. Biasanya kalau yang perokok pasif itu 2 kali lipat beracun dari perokok yang aktif. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan dibahas perokok aktif dan perokok pasif. Maksud dari perokok pasif dan perokok aktif itu sendiri itu apa?
Perokok aktif itu sendiri adalah asap yang keluar dari yang dihisap dari perokok sendiri, masuk ke dalam paru-paru, dan selain itu juga ada asap yang keluar dari ujung jarutu atau hasil dari pembakaran dari rokok itu sendiri. Sedangkan rokok pasif itu sendiri adalah orang yang menghirup asap yang dikeluarkan dari perokok aktif, di mana perokok pasif ini lebih banyak mendapat racun daripada perokok aktif itu sendiri. Bisa dikatakan bukan rokok yang berbahaya, tetapi asapnya yang berbahaya. Jadi si perokok pasif itu lebih berbahaya karena yang kita tahu tidak berkontaminasi sama sekali dengan yang namanya perokok aktif. Dan rokok itu berbahaya ketika kita membakar dan menghirup asapnya. Iya, baik. Bagaimana hitungan data statistik mengenai perokok aktif dan perokok pasif di sekitar lingkungan sekolah kita? Ya, berdasarkan hasil survei dengan kuesioner online, dari hitungan menggunakan data statistik menggunakan bahwa ditemukan 5% dari jumlah siswa di sekolah mengonsumsi rokok. Baik itu awalnya karena mencoba-coba dan dari ajakan teman juga. Sedangkan dari sisi gurunya menunjukkan 7% guru dan staf TU itu juga sebagai perokok aktif, sedangkan untuk perokok pasifnya itu adalah dari sisa dari jumlah perokok aktif itu sendiri. Baik, kalau kita lihat dari jumlah hitungan statistik itu sendiri bisa dikatakan masih rendah. Tapi untuk minimalisir bahkan menghapus jumlah perokok aktif tadi, mungkin kedua narasumber kita bisa memberikan tips dan motivasi kepada teman-teman kita semua yang menonton talk show kita hari ini agar menghindari asap rokok itu sendiri. Baik, bisa dimulai dari narasumber kita yang pertama yaitu Kak Chelsea. Ya, baik. Ada beberapa tips dari saya untuk menghindari atau berhenti mengonsumsi rokok. Yakini bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yakinkan pada diri sendiri kalau teman-teman bisa menghindari atau tidak mengonsumsi rokok dan sibukkan diri ke hal-hal yang positif. Terima kasih, dan selanjutnya untuk Kak Noval bisa memberikan tips dan motivasi kepada teman-teman kita semua. Tips dan motivasi dari saya agar tidak mengonsumsi rokok: hindari berkumpulan dengan teman yang sedang merokok, dan perbanyak melakukan hal yang positif seperti berolahraga, membaca, dan hobi lainnya yang tidak bersangkutan dengan rokok. Pesan terakhir saya sebagai narasumber, kita sebagai makhluk sosial harus menjaga etika dalam berinteraksi sosial, lebih-lebih merokok di tempat umum. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian talk show hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang menonton talk show hari ini. Saya Airin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.